Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore buat mahasiswa kami yang kami cintai. Baiklah, masuklah kita ke pertemuan ke-14, yaitu date and time function. Nah, di sini saya belum memberikan kalian studi kasus karena itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk ini sedikit saja satu materi ini kita selesaikan sebelum kita masuk ke kasus uh, yang sebenarnya. Nah, di sini ada date and time function. Ya, bisa dilihat kita akan membuat ya di database PHP MyAdmin kita cara membuat perintah tanggal dan waktu. Nah, untuk melihatnya bagaimana? Nah, yang pertama adalah dibuat dulu seperti biasa database yang baru dengan nama DBMS. Ya, seperti gambar di bawah ini. Nah, saya contohkan. Nah, di sini buat DBMS. Oke, setelah itu create ya seperti biasa. Nah, karena saya sudah punya, jadi saya tidak meng-create-nya. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya ketika diklik go, maka akan terbuatlah dia database DBMS-nya seperti ini. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti biasa ya, create table. Nah, kita buat tabelnya. Tabelnya kita mau membuat dengan nama belajar underscore date ya. Jadi ini dengan kolom 2 saja di sini. Pilih 2 kolom saja, lalu klik go, lalu masuk ke bagian name, type, length, default, collection. Nah, di sini yang kita isi hanya name dan tipenya saja. Nah, name tabelnya apa mau kita buat? Data, date atau times ya. Dengan tipe date itu date, kemudian times itu times time. Nah, setelah itu diatur lalu save ya. Setelah klik save, lalu masuk ke tampilan yang seperti ini. Nah, berarti sudah berhasil ya, seperti ini. Nah, setelah itu masuk ke SQL query. Nah, di sini kita akan membuat mengisi tabel dari belajar date itu apa-apa saja. Nah, ini dia yang akan kita isi. Nah, ini ya biar lebih jelasnya. Oke, langsung aja ke menu ini. Nah, di sini saya sudah punya tabel ya belajar date. Nah, bisa dilihat isinya ketika diklik. Nah, jadi seperti ini. Ketika prosesnya adalah seperti ini, diklikkan di SQL query, dimasukkan menu ini, query ini ketikkan, lalu di go-kan, lalu masuk seperti ini hasilnya. Nah, sampai di situ belum selesai. Itu masih query yang pertama untuk membuat yang ini. Nah, yang pertama 2015 bulan 8 tanggal 10. Nah, dengan waktu 8.30.15 ya. Dengan jamnya 8, menit ke-30, detiknya 15. Nah, setelah itu ini kan masih satu. Kita membuat query yang kedua. Masuk lagi ke SQL ini. Nah, kita lihat apa saja yang diketikkan. Nah, ini query-nya adalah insert into belajar date values. Nah, seperti ini. Lalu ketikkan go kan, lalu hasilnya seperti ini. Nah, sebelum selesai karena ada 3 query ya, ada 3 yang akan kita buat, maka satu lagi. Nah, satu lagi yaitu ini. Query-nya diketikkan, lalu go. Nah, setelah berhasil ya, baru kalian klikkan di menu browse untuk melihat hasilnya. Nah, menu browse, nah inilah seperti ini hasilnya. Ya, sudah ada 3 isian dari tabel. Ya, sesuai dengan query yang kita ketikkan tadi. Oke, setelah itu masuk ke perintah query untuk membuat kita mau melihat tahunnya saja atau year ya, kita mau melihat tahunnya saja. Nah, kembali lagi ke menu SQL. Ke menu SQL. Oke, setelah itu ketikkan select year date from belajar date.
Ya, kemudian go. Nah, setelah itu keluarlah hasil seperti ini. Years, date-nya. Artinya di tabel date tadi kan ada tahun ya. Jadi tahunnya saja yang hanya diperlihatkan karena yang kita minta query-nya hanya years. Jadi hanya years-nya saja yang terlihat. 2015, 2016, 2017 ya. Oke, sekarang kita mau buat ke bulannya saja. Nah, untuk bulannya itu ini query-nya select month ya, date. Masih di date juga ya. Oke, hasilnya setelah diklikkan nah seperti ini. Moon 8 8 12. Nah, bulan 8 dan bulan 12 hanya menampilkan bulannya saja ya, berbeda dengan yang query yang pertama tadi. Nah, itu kan untuk menampilkan keseluruhannya. Kalau ini untuk menampilkan tahun dan bulannya. Nah, kalau ini kan semua ya. Kita mau melihat hanya tahunnya saja. Nah, inilah perintahnya untuk melihat tahunnya saja. Seperti ini. Kalau untuk melihat bulannya saja, nah ini perintah query-nya. Nah, inilah dia hasilnya. Kemudian yang terakhir, eh, kita mau melihat nama harinya, ya, nama harinya saja. Oke, ketikkanlah perintah query ini. Select day name, buka kurung date from belajar date. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, ada Monday, ada Wednesday, ada Sunday. Nah, seperti itu, simple saja ya. Silakan diketikkan atau langsung dicontohkan ya di PHP MyAdmin masing-masing. Setelah itu kirimkan hasilnya kepada saya seperti biasa. Nah, itu akan saya jadikan sebagai tugas. Oke? Tetap semangat ya, walaupun masih daring eh, harus tetap semangat ya. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore buat mahasiswa kami. Sekian dan terima kasih.